Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, masih mengenai teks eksplanasi ilmiah pembahasan kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyajikan teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran. Menyajikan teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran. Dalam pelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui bagaimana apa itu peta pikiran ya. Nah, kali ini peta pikiran itu akan kita pergunakan kembali untuk menyajikan teks eksplanasi ilmiah. Penggunaan peta pikiran dalam menuliskan informasi dari teks eksplanasi ilmiah dapat memudahkan memahami teks eksplanasi ilmiah. Jadi, dengan menggunakan peta pikiran kita akan dengan mudah memahami isi dari teks eksplanasi ilmiah tersebut. Nah, dalam peta pikiran itu disajikan informasi penting dari seluruh penjelasan yang disajikan dalam teks. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat peta pikiran ini dalam latihan-latihan sesudah kita mempelajari materi ini. Nah, hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita membuat peta pikiran? Yang pertama tentu saja kunci dari segala hal yang akan kita lakukan yaitu membaca atau mendengarkan teks. Apabila teks itu disajikan dengan cara lisan ya, membaca atau mendengarkan teks eksplanasi ilmiah secara keseluruhan. Jadi kalian pahami terlebih dahulu, baca teksnya secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menemukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Setiap paragraf yang kita baca tentukan terlebih dahulu ide pokoknya ya. Di mana ide pokok ini ada di dalam atau terdapat di dalam kalimat utama ya. Nah, ide pokok ini bisa berupa kalimat atau bisa beberapa kata saja ya. Nah, kemudian yang ketiganya mengambil kata kunci dari setiap paragraf. Dan yang keempat, menuliskan kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran. Nah, ini anak-anak kalian perhatikan ya, ini contoh peta pikiran ya. Walaupun gambarnya kurang jelas, tetapi inilah bentuk dari peta pikiran ketika kita mencari informasi penting dalam sebuah teks ya. Ini fungsinya atau berguna untuk memudahkan dalam memahami isi teks. Ini hanya contoh saja ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu sajikan contoh dari peta pikiran bila kita mengambil judul jenis-jenis sumber energi alternatif. Maka dapat kita bagi menjadi sumbernya ya, bisa air, bisa angin, bisa matahari, bisa gelombang air laut dan sebagainya ya. Coba kalian amati peta pikiran yang Ibu sajikan di gambar untuk kemudian kalian aplikasikan ketika kalian mengisi latihan nanti di buku ya. Nah, materi kali ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Seandainya kalian belum bisa memahami materinya dengan baik, kalian bisa membaca buku mengenai materi ini di buku paket bahasa Indonesia ya. Nah, untuk latihan kalian membaca teks berjudul
kotak pendingin multifungsi halaman 33 ya. Kalian baca secara keseluruhan, baca dengan saksama, pahami isinya, tentukan ide pokok paragrafnya ya, seperti tadi langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah kita ketika akan membuat peta pikiran dari teks eksplanasi ilmiah. Kemudian tugas yang kedua, lengkapi peta pikiran berdasarkan ide pokok dan informasi penting dari teks. Itu tugasnya ada di halaman 34 ya. Kalian tuliskan ide-ide pokoknya di setiap paragraf di kotak yang sudah tersedia, di peta pikiran sudah tersedia di halaman 34 ya. Dan yang ketiga tugasnya, kalian menentukan mana pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan dari teks di halaman 33 tersebut ya. Kalian tinggal tandai di buku ya. Misalkan untuk pernyataan umum itu terdapat di paragraf yang mana. Kalian tandai paragraf tersebut, kemudian diberi nama, misalkan pernyataan umum. Kemudian deretan penjelasnya dari mana sampai kemana, kalian kasih tanda di dalam buku di halaman 33 ya. Dan mana yang termasuk ke dalam kesimpulan. Kalau kalian tandai kemudian diberi nama ya. Hari ini cukup sampai di sini ya. Kalian kerjakan tugasnya. Kalau tidak ada yang masih belum ada yang belum mengerti, boleh tanya ke ibu ya via Japri. Untuk hari ini ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.